Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran online pada hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Yang kami hormati kepada Ibu Musta'anah selaku pembimbing mata kuliah psikologi pendidikan dan teman-teman yang kami banggakan, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang kepribadian. Pembahasan pertama akan saya sampaikan mengenai apa itu kepribadian. Kepribadian atau personality merupakan salah satu kajian psikologi yang lahir berdasarkan pemikiran, kajian, atau temuan-temuan para ahli. Objek kajian kepribadian adalah perilaku manusia yang membahas terkait dengan apa, mengapa, dan bagaimana perilaku tersebut. Kepribadian mencakup keseluruhan pikiran, perasaan, dan tingkah laku serta kesadaran ataupun ketidaksadaran. Kepribadian itu sebagai pembimbing seseorang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Sejak awal kehidupan, kepribadian adalah kesatuan yang berpotensi membentuk kesatuan. Ketika mengembangkan kepribadian, orang harus berusaha mempertahankan kesatuan dan harmoni antar semua elemen kepribadian. Nah, kepribadian itu dari bahasa Inggris yaitu personality. Berasal dari bahasa Latin juga yaitu persona yang berarti topeng yang digunakan para aktor dalam suatu permainan atau pertunjukan. Nah, para artis tersebut bertingkah laku sesuai dengan ekspresi topeng yang dipakainya, seolah-olah topeng itu mewakili ciri kepribadian tertentu. Sehingga konsep awal dari pengertian personality adalah tingkah laku yang ditampakkan ke lingkungan sosial, kesan mengenai diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh lingkungan sosial. Nah, kepribadian digunakan untuk menggambarkan identitas diri atau jati diri seseorang. Contohnya, saya seorang yang pendiam. Jadi, saya menggambarkan diri saya adalah pendiam, seperti itu. Nah, kemudian tiap-tiap tindakan seseorang itu diwarnai oleh kepribadiannya. Kepribadian bukanlah suatu substansi, melainkan gejalanya. Suatu aktivitas seperti berbicara, mengingat, berpikir, atau bercinta, tetapi seseorang individu dapat menampakkan kepribadiannya dalam cara-cara ia melakukan aktivitas-aktivitas tadi tersebut ya. Personality merupakan perangsang bagi orang lain. Jadi bagaimana cara orang lain itu bereaksi terhadap kita, itulah kepribadian kita. Nah, bisa disimpulkan kepribadian itu adalah suatu ciri individu yang dapat menggambarkan perilaku, pemikiran, yang dapat diamati dari ciri seseorang dalam menghadapi dunianya. Saya Eli Fitri Rohmah akan menjelaskan tentang pengertian teori kepribadian.
yaitu teori yang dapat diartikan sebagai model tentang kenyataan yang membantu kita untuk memahami, menjelaskan, memprediksikan, dan mengontrol tentang kenyataan. Menurut C. Borge pada tahun 2005, teori juga dapat diartikan sebagai berikut. 1. Sekumpulan atau seperangkat asumsi, yaitu dugaan, perkiraan, atau tanggapan yang relevan dan sistematis saling berkaitan. Nomor 2 yaitu hipotesis atau spekulasi tentang kenyataan atau realitas yang belum diketahui kebenarannya secara pasti sebelum diverifikasi melalui pengujian dalam kenyataan. Yang nomor 3 itu sekumpulan asumsi tentang keterkaitan antara peristiwa empiris atau fenomena. Adapun kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu personality. Untuk memperoleh pemahaman tentang kepribadian ini, berikut dikemukakan beberapa pengertian dari para ahli. Yang pertama itu Woodward mengemukakan bahwa kepribadian merupakan kualitas tingkah laku total individu. Yang nomor 2 yaitu Dasil mengartikan kepribadian sebagai gambaran total tentang tingkah laku individu yang terorganisasi. Yang ketiga yaitu Alport mengungkapkan pendapatnya tentang pengertian kepribadian, yaitu kepribadian merupakan organisasi yang dinamis dalam individu tentang sistem psikofisik yang menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap lingkungannya. Berdasarkan pengertian teori dan kepribadian di atas, maka istilah teori kepribadian dapat diartikan sebagai seperangkat asumsi tentang kualitas tingkah laku manusia beserta definisi empirisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang aspek-aspek kepribadian. Dalam kepribadian seseorang itu terdapat beberapa aspek-aspek. Menurut Ahmad Demarimba, secara garis besar aspek-aspek kepribadian itu digolongkan menjadi 3, yaitu aspek kejasmanian, aspek kejiwaan, dan aspek kerohanian yang luhur. Nah, pertama yaitu aspek kejasmanian. Apa itu? Yaitu aspek-aspek yang dapat dilihat secara kasat mata atau secara fisik. Contohnya, bagaimana kita berbicara kepada orang yang lebih tua atau di bawah kita, dan bagaimana kita bersikap atau tingkah laku kita kepada orang yang lebih tua atau di bawah kita. Nah, itu kan dapat dilihat secara kasat mata atau secara fisik. Kemudian yaitu aspek kejiwaan, yaitu aspek yang tidak dapat dilihat secara fisik. Contohnya, bagaimana kita berpikir dan apa minat kita. Nah, kalau berpikir kan pikiran kita kan orang lain tidak dapat melihatnya. Kemudian yang terakhir yaitu aspek kerohanian yang luhur, yaitu aspek kejiwaan yang lebih abstrak, yaitu filsafat hidup dan kepercayaan atau agama. Aspek kerohanian yang luhur meliputi sistem nilai-nilai yang telah meresap di dalam kepribadian yang mengarah dan memberikan corak kehidupan kepada individu. Bagi orang-orang yang beragama, aspek inilah yang menentukan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian menurut Yusuf Nusirwan, aspek-aspek kepribadian digolongkan menjadi 4, yaitu vitalitas, kemudian temperamen, kemudian watak, dan yang terakhir yaitu kecerdasan. Nah, yang pertama yaitu vitalitas. Apa itu? Yaitu pusat tenaga
atau semangat hidup seseorang yang relatif konstan dan menetap. Nah, vitalitas ini sangat erat hubungannya dengan proses fisiologi dan lebih ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Nah, kemudian yang kedua yaitu temperamen, yaitu sifat-sifat yang berhubungan dengan emosi atau perasaan kita. Contohnya pemarah, penyabar, periang, pemurung, dan lain-lainnya. Nah, temperamen ini selalu menunjukkan perpaduan antara rohani dan jasmani, yakni cenderung bawaan sejak lahir. Kemudian yang ketiga yaitu watak, yaitu sifat-sifat yang berhubungan dengan nilai-nilai seperti jujur, pembohong, malas, rajin, dan lain-lainnya. Nah, sifat-sifat ini tidak bawaan dari lahir, sehingga kita dapat merubahnya. Contohnya yang asalnya kita malas, kemudian dirubah sedikit demi sedikit menjadi rajin. Nah, itu kan dapat dirubah. Kemudian yang terakhir yaitu kecerdasan bakat, daya nalar sebagai kustanta kemampuan pribadi. Nah, sekian. Mempunyai kecenderungan dari kepribadian itu sendiri. Yang pertama ada keluarga. Kalau dalam keluarga kita pasti sudah tahu semua bahwa di dalam keluarga kita harus mempunyai sikap yang sopan santun terhadap orang tua, bagaimana kita menyikapi kepada adik-adik kita, semisal kalau punya adik, dan bagaimana kita menyikapi kakak-kakak kita, begitu. Nah, lanjut untuk yang kebudayaan sendiri, dari sejak dini memang kita harus paham, kita harus mengerti bahwa budaya itu lebih penting, begitu. Terus kemudian yang keempat ada sekolah. Nah, sekolah di sini ada iklim emosional kelas, yaitu kelas yang iklim emosinya sehat, ramah dan respek terhadap murid, dan begitu juga berlaku di antara sesama siswa, gitu. Jadi di sekolah kita diajari sama guru. Nah, kita harus punya sikap pribadian, gitu. Kemudian ada lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial di sini faktor sosial kultural yang memberi kepribadian dalam 4 cara, yaitu masyarakat mempunyai suatu rangkaian tanda-tanda yang menjadi tujuan serta syarat yang harus dipenuhi individu yang hidup di dalamnya. Misalnya, memberikan sesuatu dengan tangan kiri yang oleh masyarakat dipandang sebagai suatu cara yang tidak sopan. Nah, pada intinya faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian individu itu bagaimana kita menyikapi lingkungan, bagaimana kita menyikapi keadaan sosial, nah bagaimana kita menyikapi sesama teman, bagaimana kita menyikapi menyikapi lawan jenis, misal bagaimana kita bersikap dengan lemah lembut, tidak sombong, dan lain sebagainya. Banyak sekali pembelajaran kepribadian yang harus kita pahami dan harus kita tekuni, bahwa kepribadian itu adalah sebagai kunci atau sebagai fondasi prinsip seseorang yang nantinya akan dipandang baik atau dinilai baik oleh orang lain, begitu. Mungkin cukup itu saja. Kalau kurang lebihnya saya minta maaf kalau semisal ada kata-kata yang kurang jelas, mungkin nanti bisa ditanyakan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.